Saya kalau sendiri di dalam hutan kurang percaya diri Pak ya. Takutnya ada binatang-binatang yang tidak diinginkan, contohnya seperti ular. Kalau kita sendiri bisa bahaya. Dari itu kalau kita sendiri, kita terlilit, susah untuk melepasnya Pak ya. Dan kemudian ada maung ya, lebih takut lagi saya sama itu. Jadi seperti ini ya. Ini di bagian muka hutannya. Dan mudah-mudahan untuk calon pembudidaya tanaman kelapa sawit setelah melihat video saya ini akan menjadi lebih semangat lagi ya dalam membuka lahannya atau hendak menanam kelapa sawitnya. Bahwa memang saat kita hendak menanam bibit kelapa sawit ini membutuhkan perjuangan yang sangat hebat ya. Salah satunya seperti ini, kita harus membuka hutan yang seperti ini. Dan bapak-bapak di rumah jangan salah sangka ya, untuk hutan kenapa kok ditumbang menjadi tanaman kelapa sawit atau perkebunan kelapa sawit. Ini semua sudah ada porsinya Pak ya. Untuk pemerintah kita sangat baik sekali mengaturnya. Jadi ada hutan juga yang tidak diperbolehkan untuk ditumbang ya atau dihancurkan, karena untuk menjaga keseimbangan alam. Ada juga hutan-hutan yang tidak boleh dibuka untuk Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filiala. Jadi di kesempatan video saya kali ini saya akan sharing lagi Pak ya. Dan mudah-mudahan di video saya kali ini ada poin-poin penting yang bisa Pak dapat ya. Di sini saya akan sharing yaitu hutan yang akan dibuka menjadi lahan perkebunan kelapa sawit ya. Contohnya di belakang saya ini. Jadi di sini saya akan memperlihatkan perjuangan hebat para petani kelapa sawit ya untuk membuka lahan kelapa sawit. Jadi dahulu perkebunan kelapa sawit di depan saya ini adalah hutan seperti di belakang saya ini ya. Jadi perjuangan sangat hebat untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit ini yang dahulunya adalah hutan seperti ini. Jadi di sini saya akan memperlihatkan untuk bapak-bapak di rumah yang hendak membuka lahan hutan atau yang hendak menanam bibit kelapa sawit. Lihat para perjuangan kami ya. Jadi ini adalah dulunya juga hutan dan sekarang alhamdulillah sudah menjadi perkebunan kelapa sawit ya. Dan khusus untuk video saya kali ini saya akan perlihatkan ya hutan di dalam hutannya seperti apa sebelum dibuka menjadi perkebunan kelapa sawit seperti yang ada di depan saya ini. Jadi di sini saya akan memperlihatkan atau sharing untuk bapak di rumah. Semoga ada poin-poin penting yang bisa Bapak dapat dan menjadi wawasan ya. Jadi khusus untuk video saya kali ini saya akan perlihatkan hutan yang dahulunya sebelum dibuka menjadi perkebunan kelapa sawit ya, seperti apa dalamnya. Jadi saya akan spill langsung atau lihat profil ke dalam hutannya agar menjadi pengetahuan bapak-bapak di rumah ya. Jadi seperti bapak lihat di depan saya ini adalah perkebunan kelapa sawit dan dahulunya ini adalah hutan. Nah, sepanjang mata memandang adalah perkebunan kelapa sawit ya. Jadi untuk video saya kali ini saya akan khususkan untuk spill langsung ya atau lihat profil dalam hutannya seperti apa sebelum dibuka menjadi perkebunan kelapa sawit. Jadi di sini saya sendiri, saya akan coba masuk ke dalam hutannya. Namun saya tidak akan masuk ke dalam jauh ya karena saya memang lagi sendiri. Takut terjadi hal yang tidak diinginkan karena sendiri ya. Saya kalau sendiri agak sungkan ya masuk dalam hutan karena banyak hal yang tidak terduga. Saya juga takut ya. Jadi untuk khusus video saya kali ini saya akan beranikan masuk dalam hutannya untuk memperlihatkan penonton di rumah seperti apa hutan di daerah Sumatera sebelum menjadi perkebunan kelapa sawit ya. Hutannya seperti apa ya, saya akan perlihatkan. Jadi seperti ini Pak ya untuk dalam hutannya. Dan bapak-bapak di rumah jangan salah sangka ya, untuk hutan kenapa kok ditumbang menjadi tanaman kelapa sawit atau perkebunan kelapa sawit. Ini semua sudah ada porsinya Pak ya. Untuk pemerintah kita sangat baik sekali mengaturnya.
Jadi ada hutan juga yang tidak diperbolehkan untuk ditumbang ya, atau dihancurkan untuk kepentingan penduduk atau kepentingan kita sebagai manusia. Ini sudah ada porsinya masing-masing. Jadi tidak semua hutan di daerah Sumatera Selatan ini diperbolehkan dibuka ya. Karena untuk menjaga keseimbangan alam, ada juga hutan-hutan yang tidak boleh dibuka untuk kepentingan kita sebagai manusia ya. Jadi saya akan perlihatkan hutannya seperti apa. Dan ini untuk bagian luarnya saja ya, atau muka hutannya saja. Untuk masuk ke dalam lagi saya kurang berani, saya kurang pede ya. Kita lihat dari sini saja ya. Nah, seperti ini persis ya untuk sebelum dibuka menjadi perkebunan kelapa sawit. Hutannya seperti ini Pak ya, penuh dengan kayu-kayuan liar. Tapi yang paling dominan ini adalah kayu gelam ya Pak ya. Yang paling dominan untuk hutan di daerah Sumatera ini adalah pohon gelam ya, atau kayu gelam. Kayunya yang ada busa-busanya itu Pak ya, Bapak bisa lihat. Untuk kayu gelamnya seperti itu ya. Nah, seperti itu kayu gelam yang ada busa-busanya seperti itu. Dan ini untuk luas hutannya saya juga kurang tahu, kurang paham. Yang jelas masih luas ya hutan di daerah Sumatera sini. Dan sekali lagi saya ingatkan, kita sebagai manusia tidak boleh rakus ataupun egois ya untuk memanfaatkan hutan ini sebagai perkebunan kelapa sawit dan juga lainnya ya. Ini sudah diatur oleh pemerintah. Kita sebagai manusia atau sebagai penikmat hutan ini tidak boleh egois untuk memanfaatkan berlebih ya untuk hutannya. Kita juga harus pikirkan untuk keseimbangan alamnya. Jadi tidak boleh egois. Kita harus menaati peraturan pemerintah demi menjaga keseimbangan alam. Jadi seperti ini profil atau spill hutannya Pak ya. Dan untuk luasnya sendiri sangat tak terduga ini. Ini sangat luas sekali. Saya juga kurang paham berapa luas di hutan di daerah saya ini. Yang jelas sangat luas Pak ya. Dan mudah-mudahan untuk calon pembudidaya tanaman kelapa sawit setelah melihat video saya ini akan menjadi lebih semangat lagi ya dalam membuka lahannya atau hendak menanam kelapa sawitnya. Bahwa memang saat kita hendak menanam bibit kelapa sawit ini membutuhkan perjuangan yang sangat hebat ya. Salah satunya seperti ini, kita harus membuka hutan yang seperti ini. Jadi untuk membuka hutan seperti ini sebenarnya menggunakan alat manual atau kita menggunakan parang bisa Pak ya. Namun itu akan memperlama proses kita ya. Jadi alangkah baiknya ketika kita ada rezeki ataupun punya rezeki, kita buka dengan bantuan alat berat ya, agar mempercepat proses penanaman bibit kelapa sawitnya. Baik, seperti yang saya tadi bilang ya, saya tidak berani masuk lebih jauh lagi ke dalam hutannya. Mungkin dari sini sudah menggambarkan bahwa memang berat sekali perjuangan para petani kelapa sawit untuk membuka lahannya ya. Tapi setelah melalui perjuangan panjang, yang akan dihasilkan akan seperti perkebunan kelapa sawit yang Bapak lihat di awal video tadi ya. Saya akan perlihatkan lagi, saya akan coba keluar lagi. Nah, baik. Seperti ini Pak ya. Ketika sudah dibuka hutannya dan menjadi perkebunan kelapa sawit, seperti ini hutannya yang sudah dibuka menjadi perkebunan kelapa sawit. Oke. Dan mohon maaf apabila gambarnya kurang baik Pak ya, karena memang menggunakan HP yang kurang berkelas ya. Namun niat saya di sini benar-benar baik untuk memotivasi bagi penonton dan para calon pembudidaya tanaman kelapa sawit ya, agar lebih bersemangat lagi dalam cita-citanya untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit. Oke, mungkin tidak banyak lagi yang bisa saya sampaikan untuk video saya kali ini. Dan seperti inilah keadaan hutan yang akan
atau yang biasa kita lihat perkebunan kelapa sawit sebelum perkebunan kelapa sawit adalah hutan seperti ini Pak ya. Saya bisa pastikan 70% di daerah Sumatera Selatan, khususnya di tempat saya tinggal ya, hutannya seperti ini ya. Sebelum dibuka menjadi perkebunan kelapa sawit, memang sangat membutuhkan perjuangan berat ya untuk membuka lahan ini. Nah, seperti ini ya Pak ya. Oke, cukup sampai di sini video saya. Semoga ada poin-poin penting dan menambah wawasan Bapak di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.